kita masih membahas tentang seputar dunia berencana, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang failover dan load balance ya teman-teman. Nah, poin ini cukup penting dalam pembelajaran administrasi jaringan dalam Windows Mikrotik, yaitu konsep failover dan load balance, di mana dua konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada Mikrotik. Nah, untuk pembahasannya ada beberapa pembahasan, yaitu konsep failover dan load balance, kemudian ada setting topologi, ada studi kasusnya juga, dan ada konfigurasi translate ya teman-teman. Langsung saja kita yang pertama, konsep. Jadi failover dan load, dua konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor Mikrotik. Nah, untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia di sini. Nah, di sini itu terdapat satu root di sini yang memiliki dua jalur ke internet, ke sini ke satu di ISP yang pertama dan kedua di ISP yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi artinya dari semua perangkat klien yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Nah, bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada konsep yang kita terapkan, yaitu failover dan load balance ya teman-teman. Nah, selanjutnya terkait failover, nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan ada satunya yang disable atau menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau si ISP yang pertama down, maka si ISP yang kedua akan aktif sebagai backupnya. Nah, kalau load balance nantinya kedua ISP tersebut akan aktif dan bersamaan ya teman-teman. Ya, kita setting topologinya. Nah, pertama kita siapkan topologi, yaitu ada net router ISP1 dan router ISP2. Coba kita cek ISP1. Caranya itu kita buka window, kemudian kita ganti hostname menjadi ISP1, lalu kita buka menu sistem, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1, lalu kita apply dan klik all. Nah, lakukan hal yang sama pada ISP2. Selanjutnya kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Nah, untuk yang si ISP1 itu memiliki IP address 10.0.1.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2, koneksikan terlebih dahulu pada net. Caranya itu kita pergi pada terminal ISP2, kemudian untuk loginnya itu admin, dan passwordnya itu kita kosongkan saja, lalu kita ketik N, lalu ctrl plus C, lalu ketik IP address print yang nantinya akan ada IP address dan IP gateway nya. Nah, nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya, lalu kita masukkan ke Winbox ya teman-teman. Selanjutnya, nah setelah berhasil kita coba, tambahkan root Mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti si Goals Mikrotik yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ya teman-teman ke internet yang bisa menggunakan si ISP1 dan ISP2. Lalu router Mikrotiknya kita hubungkan ke ISP1 dan ISP2, kemudian kita nyalakan Mikrotiknya. Nah, setelah itu kita coba cek router customernya memiliki IP address berapa. Pastikan si router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2 ya teman-teman. Caranya itu kita login menggunakan admin dan passwordnya kita kosongkan saja, kemudian kita ketik N lalu ctrl, kemudian kita ketik IP address lalu kita pilih ya teman-teman. Nah, selanjutnya misal masih kosong, berarti langkah yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang dimana berfungsi sebagai gateway untuk router Mikrotik. Nah, langsung kita setting saja pada Winbox ISP1. Caranya itu kita buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1, lalu ke IP dan cari yang namanya addresses, kemudian kita lalu pilih Ether 2 dan lalu IP
IP-nya misal 192.168.1.1 dan 24 trafficnya. Kalian bebas mau berapa saja. Kemudian kita klik apply lalu oke teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama juga pada si ISP2 nya. Setelah berhasil, kita setting Ether 2 dari ISP1 dan ISP2. Selanjutnya kita setting pada router MikroTik yang menjadi customer ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada failover ya teman-teman, yang dimana terdapat dua lane akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance-nya. Kemudian jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup ya teman-teman. Kemudian di sini ada parameter, yaitu fungsinya itu untuk cek gateway, distance atau menggunakan script ya teman-teman. Untuk studi kasusnya ada konfigurasi sederhana, kemudian merubah parameter distance, kemudian cek gateway yaitu ARP ICMP ya teman-teman. Dan untuk konfigurasi sederhananya itu yang aktif adalah si ISP1. Nah, saya akan coba mengganti parameter ISP1 sehingga lebih besar, dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kita coba gedekan distance-nya, misal ISP1 yaitu 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failovernya ya teman-teman. Ada load balance ya teman-teman, yang dimana load balance itu terdapat dua jalur ke internet, baik itu menggunakan ISP1 maupun si ISP2. Nah, input untuk dua limit itu dalam keadaan aktif ya teman-teman. Nah, di sini dua line ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Nah, load balance dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Nah, untuk studi kasusnya ada konfigurasi load balance ECMP, kemudian ada konfigurasi load balance root rulers ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi load balance ICMP ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi load balance yang sangat simpel, hapus dulu si routes yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. Nah, caranya itu kita masuk pada menu IP, kemudian lalu ke root, kemudian kita klik add, dan untuk DNS address-nya menggunakan 0.0.0.0. Kemudian untuk gateway-nya kita isikan 2 ISP, lalu kita klik add new value, kemudian nanti gateway-nya kita isikan IP dari si ISP yang pertama, lalu di apply dan oke teman-teman. Nah, maka nantinya sudah terdapat informasi AS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2, dan nantinya akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk cara uji coba di VPC1 terlebih dahulu. Caranya itu kita klik 2 kali pada VPC1, kemudian kita ketik IP DHCP-nya. Nah, nantinya akan mendapatkan IP address dan gateway-nya. Lalu kita ketik ping 8.8.8.8. Lalu ketika kita sudah berhasil lakukan trace, kira-kira si VPC1 itu di internet menggunakan ISP yang mana. Nah, kemudian kita ketik trace 8.8.8.8. Nah, bisa dilihat bahwasanya si VPC1 kalau mau ke internet dia pertama melewatkan interface bridge router MikroTik terlalu dahulu, kemudian lewat ke ISP2. Nah, setelah itu baru bisa internetan. Lakukan hal yang sama juga pada si VPC 2 nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada transroute yang dimana kita coba di VPC 1, misal ingin ke Google. Nah, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Caranya itu kita ketik IP DNS 8.8.8.8, lalu show IP, lalu ping google.com, pastikan sudah berhasil. Lalu kita coba cek misal VPC1 yang ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana. Kemudian kita ketik transgoogle.com. Nah, ternyata kalau ke Google dari si VPC1 dia lewat interface bridge lebih dahulu baru menggunakan ISP1. Nah, untuk transroute pertama yaitu pada MikroTik terlebih dahulu. Kita buka pada menu inbox, kemudian untuk melakukan transroute
route bisa pergi pada menu tools, lalu cari yang namanya trans routes ya teman-teman. Nah, untuk trans route nya coba ping 8.8.8.8. Nah, untuk protokolnya pilih ICMP, lalu kita start. Nah, nanti bisa dilihat bahwasanya dari router mikrotik kita itu dia ingin ping ke internet, dia menggunakan ISP2 nya. Selanjutnya untuk transroute pada sisi VPC, caranya kita ketik IP di HCP, nanti bisa dilihat IP address-nya, kemudian kita ketik ping 8.8.8.8. Nah, untuk trace 8.8.8.8. Jadi kalau dilihat dari topologinya dia menggunakan CISP yang kedua ya teman-teman, atau CISP2. Kemudian kita konfigurasi load balance root rules ya teman-teman. Nah, konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Nah, kita coba menggunakan metode root balance lebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi load balance root rules ini bekerja dengan sistem SRC address. Jadi kita bisa mendefinisikan, misal untuk VPC 1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan untuk VPC 2 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan root rules. Nah, nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah SRC address, berarti VPC-nya itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada VPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu bisa didefinisikan VPC itu menggunakan IP statik ya teman-teman. Nah, dengan root rules bisa mendefinisikan untuk VPC 1 ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan juga ketika VPC 2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting root rules-nya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu. Caranya itu kita buka aplikasi Winbox, kemudian masuk pada menu IP root-nya, kemudian kita klik pada bagian menu rules, klik add. Nah, nanti akan ada informasi mengenai SRC address. Nah, di SRC address masukkan satu persatu. Misal untuk yang rules pertama definisikan untuk VPC 1, kemudian masukkan IP VPC 1 misal 10.10.10.11. Nah, untuk tabelnya isi mandiri misal VPC 1, lalu kita apply dan OK. Nah, lakukan hal yang sama pada si VPC 2 nya juga. Nah, setelah berhasil kita tunjukkan ke internet, kita ke menu IP, lalu ke new route, nanti tambahkan manual ke internet secara satu persatu. Nah, untuk DST address-nya 0.0.0.0, kemudian gateway-nya untuk VPC 1 menggunakan ISP1, jadi kita masukkan IP address dari ISP1. Nah, untuk routing mart-nya pilih VPC 1, kemudian kita klik apply, lalu klik off. Nah, lakukan hal yang sama pada VPC 2. Nah, nanti akan terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP yang dua-duanya aktif. Nah, kemudian kita lihat di sini nantinya itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, mungkin sekian materi pembahasan dari saya mengenai tentang failover dan balance. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila dalam menyampaikannya banyak kekurangan dan kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.